Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Arif Dias Cesar. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips agar kita bisa mengontrol emosi kita di tengah-tengah situasi yang stressful atau situasi yang membuat kita stres. Jadi 4 tips ini saya ambil dari satu artikel atau infografik yang saya baca beberapa waktu lalu. Dan saya bagikan di sini karena saya merasa ini penting untuk kita tahu gitu ya, atau kita lakukan, apalagi di tengah pandemi saat ini kita mungkin seringkali menghadapi situasi yang stressful. Sehingga mudah-mudahan 4 tips yang akan saya share nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama yaitu ambil nafas dalam-dalam secara perlahan. Yuk kita coba ambil nafas dalam-dalam secara perlahan dan keluarkan secara perlahan juga. Yuk. Lebih enak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada emosi-emosi negatif yang dikeluarkan bersama dengan nafas yang keluar dari paru-paru kita. Nah, kenapa sih kita harus ambil nafas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan? Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil jarak antara diri kita dan situasi yang sedang kita hadapi. Bayangkan misalnya kalau teman-teman nempelin gitu ya, atau menempelkan tangan teman-teman semuanya di mata teman-teman masing-masing. Misalkan coba tempelkan gitu ya. Mungkin kita tidak akan bisa melihat tangan kita dengan jernih, dengan jelas. Karena tangan kita nempel ke mata kita gitu ya. Tapi coba kita ambil jarak, kita kasih jarak tangan kita dengan mata kita. 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Sampai pada satu titik di mana kita akan bisa melihat tangan kita dengan lebih jernih, dengan lebih jelas. Nah, tujuan ambil jarak itu agar kita bisa melihat situasi yang sedang kita hadapi dengan lebih jernih dan lebih jelas. Itu tips yang pertama. Yang kedua, sadari bahwa kita juga punya emosi tertentu dalam menghadapi situasi yang stressful. Kadang kita suka lupa atau bahkan tidak tahu emosi yang sedang kita alami atau yang sedang kita rasakan. Kita mungkin suka marah-marah gitu ya, atau suka sebel gitu ya sama orang. Tapi mungkin sebenarnya emosi yang sedang kita rasakan itu adalah kita kecewa sama orang itu gitu, atau bahkan kita takut sama orang itu karena orang itu misalnya ingin mendominasi hidup kita. Misalnya seperti itu. Tapi yang keluar adalah marah kita, yang keluar adalah sebel kita. Nah, dengan kita tahu emosi kita sendiri, harapannya adalah kita bisa mencarikan solusi, alternatif solusi terhadap emosi kita. Misalnya, saya tahu bahwa saya sedang kecewa, atau saya kecewa dengan orang itu. Maka solusinya adalah gimana nih agar saya nggak kecewa atau setidaknya mengurangi kekecewaan saya terhadap orang itu. Lebih enak tau daripada kita marah-marah gitu ya dan sebagainya yang nggak jelas, tapi sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya kita tuh sedang merasakan apa sih gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwa orang lain juga manusia. Ini misalnya berkaitan erat dengan situasi-situasi yang stressful yang berkaitan dengan orang lain gitu ya. Sebagaimana kita, orang lain juga punya pikiran yang berbeda, punya perasaan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda terhadap satu hal. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk punya pikiran, perasaan, atau perspektif yang sama dengan kita. Dengan mengetahui atau memahami, orang lain perspektifnya seperti itu, orang lain perasaannya seperti itu kita bisa berempati, dan dengan begitu kita bisa lebih mengontrol emosi kita. Kadang masalah-masalah yang timbul itu kan hanya soal perbedaan persepsi ya, soal perbedaan perspektif terhadap satu hal. Nah, dengan kita mengetahui perspektif orang lain, harapannya kita bisa mensinkronkan nih gitu, atau lebih memahami nih situasi yang ada.
Gitu harapannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita memberikan self reward kepada diri kita. Kita merayakan ataupun juga kita memberikan kebahagiaan meskipun kecil kepada diri kita. Misalnya sebelum memulai aktivitas di pagi hari, kita meminum segelas teh hangat. Agar hari itu kita bisa lebih semangat, bisa lebih ceria, dan bisa lebih mengontrol emosi kita. Atau sebelum tidur misalnya, buat teman-teman yang suka baca buku, kita bisa baca buku 1 lembar, 2 lembar, atau bahkan 1 bab sebelum tidur. Ya, daripada main handphone nih sebelum tidur, mending baca buku begitu. Untuk merayakan ataupun juga mengapresiasi diri kita yang sudah bisa melalui hari itu dengan baik. Harapannya tentu besok kita bisa melalui hari dengan lebih baik daripada hari sekarang. Gitu kurang lebih teman-teman 4 tips atau 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengontrol emosi kita di situasi yang stressful. Tadi ingat, yang pertama adalah ambil nafas dalam-dalam secara perlahan. Yang kedua, sadari emosi kita, nama emosi kita itu apa sebenarnya gitu. Dan yang ketiga, ingat bahwa orang lain juga manusia. Orang lain punya perasaan, punya perspektif, punya pikiran yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk memberikan self reward atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil kepada diri kita atas apresiasi yang telah diri kita lakukan ataupun juga yang akan diri kita lakukan di hari kemudian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.